Mungkin saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik serta hidayahnya ya, sehingga kita sekali lagi bisa berkumpul ya sore hari ini ya dalam keadaan sehat walafiat ya. Insya Allah sehat semua ya. Ini di sini sudah tergabung ya, ada 4.000 orang. Insya Allah ya 4.000 malaikat ya yang tergabung ya. Ini ada ya, saya mungkin memanggilnya Mbak Dian dulu ya. Mbak Dian, ada Mbak Nur Hidayah ya, atau Bu Nur Hidayah ya. Saya cukup familiar dengan namanya. Oke, Alhamdulillah ya. Hadirnya kita di sini sekali lagi bukan karena kita sendiri gitu ya, yang eh, tertib misalnya ya, tertib hadir gitu ya. Bukan gitu ya. Tapi karena atas pertolongan Allah dan atas izin Allah kita bisa ya hadir di sini seperti itu ya. Kemudian selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti ya. Insya Allah ya. Semoga kita bisa meneladani gitu ya, sifat-sifat beliau gitu, akhlak-akhlak beliau gitu ya. Ya akhlaknya itu kalau disebutkan gitu ya, sebagaimana akhlaknya ya, kalau akhlaknya apa Al-Quran ya, maka kita melihat beliau gitu ya, ya Masya Allah ya, bagaimana sosok ya Nabi Muhammad ya yang wajib menjadi panutan kita gitu ya, dan semoga kita sebagai umatnya gitu ya memperoleh syafaatnya gitu ya, ya selama kita berada pada ketaatannya, juga pada track ya, senantiasa pada track apa yang beliau telah sampaikan. Oke, monggo ya, silahkan bisa on cam ya, Mbak Dian ini sudah on cam ya, Masya Allah ya. Suara saya terdengar jelas ya? Ya, oke. Kemudian ini, Alhamdulillah Ustazah jelas. Masya Allah Mbak Dian. Oke, ini Bu Nur Hidayah ya, atau Mbak Nur Hidayah ya. Oke, Mbak Ayu Saputri ya. Insya Allah kita hari ini lanjut saja ya. Lanjut saja ke membaca ya surat selanjutnya gitu ya. Nah, Quraisy ya. Nah, Quraisy ya, ini biasanya pengucapannya agak kurang tepat gitu ya. Eh, Pengucapannya biasanya Al Quraisy gitu ya. Kenapa nggak ada alnya gitu ya? Ya ini sudah spesifik gitu ya, pada nama suku ya. Suku yang ada di Arab ya, tahu pada saat itu gitu ya. Nah, jadi karena sudah spesifik gitu, tidak ada alnya gitu ya. Al-Quraisy, bukan Al-Quraisy ya, Quraisy gitu ya. Quraisy gitu ya. Ini surat yang pendek gitu ya, tapi kalau dari ilmu tajwidnya gitu ya, banyak yang bisa kita kupas. Apakah sudah terlihat, Ki? Iya, baik. Mbak siapa ya? Mbak Ayu Saputri tadi sudah on cam ya. Sudah terlihat ya Mbak Ayu ya? Oke. Baik ya. Akan saya bacakan gitu ya. Ini Mbak Nur Hidayah juga ya. Oke. Saya bacakan ya. Oh, ternyata beda nih. Oke. Kita awali dulu gitu ya dengan membaca Al ya. Dan ya, J, boleh Mbak Suci. Oke. Kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama ya. Wahid, ihnan, thalatha, a'udzu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم. Oke. Untuk ayat pertama ya, surat Quraisy ya.
Ini saya akan bacakan 2 kali, nanti setelah itu Antuna bisa tirukan ya. Ayat pertama, li'ilafi Quraisy, ya. Fi Quraisy. Quraisy. Jadi ada lin ya. Jangan sampai terlalu cepat. Jangan juga terlalu lambat seperti ini. Kalau terlalu lambat, kurois ya, beda ya. Kurois ya, roy, lembut ya. Saya bacakan sekali lagi. Li'ilafi Quraisy. Ya, silakan dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Li'ilafi Quraisy. Ya, lebih lembut lagi. Li'ilafi Quraisy. 1, 2, 3. Li'ilafi Quraisy. Ya, kemudian selanjutnya ayat yang kedua ya. Ini panjang pendeknya ya, yang hati-hati ya. Ila ya, bukan ila gitu ya. Panjang ya. Nah, ini saya pakai Quran cetakan Madinah ya. Jadi ada perbedaan mungkin ya, yang ketika Antuna membaca dengan Al-Quran cetakan Depak gitu ya. Ya, kenapa saya menggunakan Al-Quran ini? Agar nanti kalau Antuna gitu ya, ke luar negeri gitu ya, yang dijumpai ada Al-Quran seperti ini ya. Kalau Al-Quran Depak tuh dijumpainya hanya di Indonesia dan mungkin beberapa negara lain ya, yang dekat dengan Indonesia mungkin ya. Jadi biar kita bisa membaca dua-duanya gitu ya. Insya Allah kalau bisa membaca Al-Quran cetakan Madinah, bisa membaca Al-Quran Depak juga. Gitu ya. Saya lanjutkan ayat kedua. Saya baca 2 kali ya. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Was-sayf. Ya, afnya ya. Soif. Fa sukunnya kerasa ya. Rihla. Itu juga mengalir ya nafasnya. Bukan nafas ya. Ya, ya, nafasnya juga suaranya ya. Saya ulang lagi. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Ya, ini panjangnya berapa gitu ya? Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi kalau saya lebih mencontohkan antara 4 ya, antara 4 dan di tengah-tengahnya ya, saya pakai 4 ya ini. Silakan dibaca sekali lagi, dibaca bersama-sama maksud saya. 1, 2, 3. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Iya. Ya, kemudian selanjutnya ya. Hati-hati di ain ya. Dan juga fal ya. Jangan sampai falyar ya. Bukan fale tapi falyar ya. Saya bacakan ayat ketiga ya. Falyar budu rabba hadzal bait. Ya. Hadzal bait. Gitu ya. Falya'budu rabba hadzal bait. Budu ya. Boleh kembali sedikit ya untuk membedakan mana yang bunyi bu, mana yang bunyi du ya. Falya'budu ya. Boleh kembali sedikit ya. Silakan dibaca bersama-sama nggih. Oke, 1, 2, 3. Falya'budu rabbahadzal bait. Nah, ini hati-hati juga ya. Hadzal bait. Ada tehnya.
Hadzal bait. Ya. Jadi tanya itu nafasnya mengalir nih kalau sukun. Termasuk juga mengucapkan ta biasa, tapi lebih kerasa lagi ketika dia dalam keadaan sukun. Ya, coba ayat ketiga diulang lagi. 1, 2, 3. فليعبدوا رب هذا البيت. Ya, Insya Allah. Kemudian, sebentar. Ya, ayat keempat ya. Nah, ini agak panjang. Sebenarnya tidak terlalu panjang, mungkin karena ada matnya ya di sini. Ada mat, ini dibaca berapa? Ya, Jais 3 alif atau 6 harokat. 2,5 alif atau 5 harokat. ya, ya. 4 atau 5 harokat ya. Ini kalau yang saya pelajari. Ada yang menyampaikan juga 6. Nah, di sini 5 memang harokat. ada jadi para imam qiraat ya. Ada perbedaan pendapat di sini terkait panjangnya gitu ya. Tapi kalau terkait kadarnya maksudnya, terkait kadarnya. Tapi kalau panjang maksudnya ini dibaca panjang lebih dari 2 harokat itu sepakat gitu ya. Oke. Nah, ini kalau yang saya pelajari gitu ya. Ini panjangnya 4 atau 5 gitu ya. 5 harokat. Ya. Kemudian saya contohkan ya. Nah, ini mungkin saya sampaikan dulu kesalahannya. Hati-hati di min khauf ya. Hati-hati. Salahnya min khauf gitu. Min Tawalud. tawalud nih betul betul sekali nggih. Ya. Kemudian bagian ini gunnah ya, gunnahnya kurang sempurna ya. At'amahum min ju'in wah ya. Saya bacakan ya ayat keempat. Nah, ini ya, ini mungkin materi hamzah wasol juga ya. Ini membacanya alladzi ya. Jadi hamzah wasolnya gitu dia pada dasarnya tidak dia bersukun gitu ya. Kemudian dia bisa dibaca gitu ya. Orang Arab merumuskan beberapa rumus gitu ya, bagaimana hamzah wasal ini bisa dibaca gitu ya. Nah, kalau di awal ayat gitu dan menumpang pada alif lam itu dia dibaca al gitu ya. Saya bacakan nih. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, min khauf ya. Tetap ada gunnahnya karena ada nun sukun. Min khauf, bukan min khauf. Itu kan nunnya hilang ya jadinya. Bukan min khauf gitu ya. Terlalu cepat itu ya. Dituntaskan dulu. Saya ulang lagi. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, min khauf. Ya, kembali ke makhraj huruf fa-nya ya. Tetap kerasa ya aliran nafasnya min khauf gitu ya. Nah, silahkan dibaca bersama-sama 1, 2, 3. Ya. Ini suaranya Mbak Nur. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya. Oh ya, Afan ya. Nanti mungkin aba-abanya saya ya. Ini suaranya Mbak Nur Hidayah. Kok apa ya? Tidak terdengar sepertinya. Iya. Oke. Ya, nggak apa-apa ya. Coba kita baca sekali lagi ya, biar lebih kompak lagi. Ayat keempat bersama-sama 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3.
Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ya, Masya Allah ya. Nah, terdengar suaranya ini. Ya, hati-hati di bagian min khauf. Jangan terlalu lama juga ya. Wa amanahum min khauf. Cukup untuk menuntaskan nun sukunnya saja. Jangan sampai min khauf itu terlalu lama ya. Iya, jadi bukan ikhfa ya. Jadi wa idhar ya, idhar harusnya ya. jelas. Wa amanahum min khauf. Oke. Ya, silakan dibaca bersama-sama dulu ya. Mulai dari ayat 1 sampai ayat keempat ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Quraisy. Ayat kedua. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ya, Masya Allah ya. Mungkin ada beberapa awalannya nggak sama ya. Jadi nggak apa-apa. Ya, selanjutnya ini mungkin saya tidak tampilkan ya. Atau nanti kalau ada yang ingin minta ditampilkan, boleh ya. Ini mulai setoran satu-satu ya. Ini mulai dari Mbak Dian dulu ya. Monggo Mbak Dian. Boleh setoran dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, rohnya ditebalkan lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, coba dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ya. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Ya, Masya Allah. Hati-hati di bagian shin dan so-nya ya. Jangan sampai membulatkan bibir ya. Rihlatash syita'i was-shayf. Silakan diulang. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Ya, nanti berarti lagi nggih, Mbak Dian. Silahkan dilanjutkan. Alladzi falyabudu rabba hadzal bait. Ya, disempurnakan lagi domahnya. Falyabudu, disempurnakan lagi. Falyabudu, lebih monyong lagi maksud saya ya. Falyabudu rabba hadzal bait. Silakan ulang. Falyabudu rabba hadzal bait. Kemudian lanjutnya. Alladzi at'amahum min
ju' wa amanahum min khawf. Ya, coba alladzinya lebih panjang lagi. Alladzi at'amahum. Coba diulang lagi. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Masya Allah, barakallahu fiik, Mbak Dian ya. Shadaqallahul azim. Ya, ya, Masya Allah ya. Ini saya rasa ada perubahan. Maksudnya lebih baik daripada setoran sebelum-sebelumnya gitu ya. Mempertahankan ya Mbak Dian, Masya Allah. Kemudian dari saya manggilnya ini Bu Nur Hida atau Mbak Nur Hida ya apa? Mbak. Mbak Ida, ya. Mbak Nur Hida, Mbak Ida, ya, silahkan. Boleh Tumben dibantu. ikut ini Ustazah. Nggih. Tumben ikut. Oh iya, enggak apa-apa. Iya, monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min Enggak apa-apa. Ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, Masya Allah ya. Barakallahu fiik. Ini sebelumnya Mbak Ida udah pernah belajar di mana? Dengan metode apa? Kirati Oh, Kirati ya. Di mana? Mbak? di Lombok di Di ETB. Lombok. Iya, Masya Allah ya. Ini pertama terlihat logatnya bukan orang Jawa. Kalau anak Lombok. Kemudian ini ya, karena Kiroati ya, gitu ya. Jadi enggak Nggih. apa diteruskan belajarnya gitu ya. Dan sampai sekarang juga masih mengajar, Mbak, atau belajar Kiroati? Sempat mengajar Kirati 4 tahun, tapi Oh, sudah Masya enggak. Allah. Tapi Oh, ya. tetap mau belajar gitu. Iya, Insya Allah ya. Nah, ini ya ini salah satu bukti ya, kayaknya ilmu tahsin tilawah gitu ya, ilmu tajwid juga gitu. Nah, ini mungkin ada perbedaan ya, Mbak Ida ya, mungkin dengan apa yang saya praktekkan tadi gitu ya. Ini kalau saya belajarnya gitu ya. Nah, li'ila fi quroi ya mungkin huruf qaf gitu ya. Huruf so itu, kho itu ya. Kalau di qiraat kan membulat ya, benar ya? Ko ya, so itu ya. Gitu ya. Tapi kalau di saya gitu ya, sesuai dengan terus kemudian yang saya ajarkan juga gitu. Ini tidak membulat gitu ya. Jadi enggak apa-apa ya. Ya maksudnya kalau hal tersebut memang menjadi perbedaan, ya kita wajib apa ya? Menerima perbedaan itu yang pertama. Terus memang kita sadari, Masya Allah ya, ilmu tajwid ini sangat kaya gitu ya. Jadi memang banyak ya banyak pendapat gitu ya, dan kita menjadi ini ya menjadi pelajaran lagi gitu ya, mendapat pelajaran lagi gitu ya, bahwasanya ilmu ini sangat luas, makanya kita jangan lelah untuk belajar lagi gitu nggih Mbak Ida. Nah ini mungkin hati-hati juga bagian min khauf. Nah ini kalau ya min khauf gitu ya, habis
habis khaw kan habis membulat gitu ya, ketemu dengan sukun kembali ya. Min khaw gitu ya. Jadi fa sukunnya terasa gitu. Jadi kembali pada makhorijul hurufnya. Nah, kemudian ini apa ya? Kalau terkait membuka huruf ya, insya Allah sudah ini ya sempurna gitu ya. Insya Allah sudah baik kayak gitu. Monggo dipertahankan lagi berkaitan tempo. Kemudian kalau berkaitan dengan tadi yang saya temukan, coba boleh diulang Mbak ayat ketiga. Fal budu. Mulai dari situ. Falyabudu rabba hadzal bait. Ya, kemudian alladzi at'amahum. Ya, coba ayat keempat juga. Alladzi Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. ya, insya Allah ya. Nah, ini mungkin kalau humnya saya ini ya kalau boleh memberi masukan tidak perlu sampai hum gitu ya. Tapi alladzi at'amahum. Jadi berhentinya mulut seperti menutup biasa gitu. Termasuk pada wa amanahum min khauf ya. Jadi kesannya tidak terlalu memberatkan gitu, tidak sampai gitu nggih. Jadi tidak istilahnya tidak memberatkan itu tadi ya. Gitu ya. Jadi itu saja dari saya, Masya Allah ya. Ini saya juga belajar banyak dari Mbak Ida ya terkait tilawatil Quran gitu ya. Yeah. Monggo kalau dari Mbak Ida nanti juga ada pertanyaan ya, boleh juga ya. Dan saya lanjutkan dulu Mbak Rosita. Mbak Rosita ini juga mau. Ini sepertinya santri ini ya, Nur Hidayah ya. Iya. Ini lagi di Nganjuk berarti ya Mbak ya? Iya. Enggak ada libur Mbak? Enggak lagi libur ya? Enggak kok. Oh iya, Insya Allah. Monggo Mbak Rosita juga mau ini setoran. Mau. Iya, enggak. Mau. Saya mulai ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ya, Masya Allah. Ya, coba kita awali dari awal ya, Bismillah ya, dengan tempo yang lambat ya, Mbak Rosita ya. Coba, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kadarnya hanya 2 saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. 2 harokat saja ya. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Insya Allah ya. Kalau A dibuka A. Coba Mbak. A. A. Ya, yang los saja. A. A. Ya. A. I. I. U. U. Ya, monyong lagi. U. Ya. U. Coba masuk. Li'ilafi Quraisy. Ya. Li'ilafi Quraisy. Jangan sampai tercampur. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ya. Kemudian saya langsung loncat ke ayat keempat ya. Nah, Ya. alladzi
At'amahum ya. At'amahum. Silakan diulang. Alladzi at'amahum. Ya, lanjut. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Coba silakan, Mbak. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ya, Masya Allah. Ya, Kak Rosita hati-hati ya tadi ya. Mungkin di at'amahum ya. Yang sampai ato ya. At'amahum. Memantulnya abe, aje, ade ya. Jangan sampai at'amahum gitu ya. Kemudian At'amahum. ya, gunnahnya juga ya. Ditahan lagi. At'amahum min ya. At'amahum min ju'. Ya, jur ya. Ainnya. Ya. Itu saja ya Mbak Rosita sama tempo ya. Dikonsistenkan lagi, nanti dicoba mulai dari Anas misalnya ya. Nah, Ya. tempo yang tadi ya. Karena lebih mudah menyempurnakan huruf dengan tempo yang paling lambat daripada kalau misalnya yang cepat mungkin untuk murojaah ya, boleh gitu ya. Pakai tempo yang paling cepat gitu ya. Tapi kalau untuk tilawatil ya tahsin tilawatil Quran gitu ya. Nanti pakai tempo yang paling lambat. Itu ya Mbak Rosita. Insyaallah. Oke. Ya. Selanjutnya ini Mbak Imayatul Solihah ini mau setoran atau tidak? Naam Ustazah, Afwan, apa suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oke, silahkan. Kalau ingin setoran, boleh bisa on cam dulu, nggih. Naam. Oke, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf. Falyabudu rabb hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Mbak Imayatul Solihah. Masya Allah ya. Ya, insya Allah sudah lancar ya Mbak Imayatul Solihah. Gitu. Hanya saja mungkin ya di ayat keempat ya. Hati-hati ya. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum ya. Bagian at'amahum min ju' ya. Hum min ya. Itu ditahan lagi. Coba Mbak ayat keempat. Alladzi at'amahum Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. ya, kemudian bagian wa amanahum a ya, bukan ain. Wa amanahum min khauf. Silahkan dibaca lagi. Wa amanahum. Wa Dari yang mana, amanah. Ustazah? Dari wa amanahum min khauf. Ya. Wa amanahum min khauf. Ya, Masya Allah, Barakallah. Disempurnakan lagi, nggih. Gunahnya, kemudian hati-hati. A atau ain, gitu ya.
Harus jelas nggih. Masyaallah, barakallahu fiik. Oke. Ya, masyaallah. Semangat terus ya Mbak Imayatus Sholihah. Kemudian Mbak Rani, ini mau setoran atau tidak? Nggih. Mbak Reni ini mau setoran atau tidak? Nggih. Ini kalau tidak mungkin saya buka pertanyaan ya. Sesi pertanyaan, nggih silahkan. Mungkin kalau dari Antuna ada pertanyaan gitu ya. Ada yang ingin disaringkan? Ya Mbak Reni. Ya, sebentar Ustazah. Ini saya ketinggalan nih Ustazah, baru buka Quran sebentar. Iya, enggak apa-apa. Quraisy ya Ustazah. Ya, Quraisy ya. Quraisy. Nah, Sebentar. ini sambil menunggu ya Mbak Reni Ya. membuka Quran gitu ya. Monggo. Yang lain kalau ada pertanyaan gitu ya, boleh disampaikan ya. Ini mungkin cara misalnya cara apa ya? Cara membaca huruf ini atau itu gitu, atau cara mengkonsistenkan gitu ya. Boleh ya sambil di-sharingkan gitu ya. Ini Mbak Reni kalau Afwan sudah siap. Ustazah, apa Nggih. boleh bertanya? Nggih, boleh. Yang ayat aladzi itu aladzi apa aladzi Ustazah? Alladzi. Dzal. Aladzi. Ya, za. Alladzi, za bukan wo ya. Alladzi, yang ya. Alladzi at'amahum ya. Za. Nih. Bagaimana? Naam Ustazah. Ya, insyaallah. Ya, semangat terus nih Mbak Imayatus Sholihah. Jangan Mbak Reni kalau ada yang mau ini setoran bisa dimulai Mbak Reni. Monggo bisa on cam. Atau ada pertanyaan dari yang lain? Mbak Nur Hidayah atau Mbak Dian, Mbak Rosita, atau dari Mbak Suci sendiri? Ya. Baik. Mbak Reni, cek. Sudah tersambung lagi. Oke, ini masih persiapan mungkin ya. Ya, ini karena mungkin Ana ya Ustazah ya, ada. silahkan Mbak Dian. Insya Allah. Terkadang kita dalam mempelajari tajwid itu pelafasan hurufnya itu sudah lumayan tepat, cuman kok kadang-kadang kok kita itu yang agak kesulitan itu memposisikan bibir begitu. Iya. Memposisikan gerak bibir kadang-kadang yang kesulitan itu di situ ketika belajar ilmu tajwid. Sering memang anak cek. Ya. Sendiri mengalami itu gedirnya. Syukron sebelumnya. Iya. Oke, Masya Allah ya pertanyaan dari Mbak Dian. Ini Afwan ya, mungkin kalau dari saya tadi menangkapnya agak putus-putus sinyalnya gitu. Benar ya, mungkin saya konfirmasi dulu ya. Apakah benar pertanyaannya ini, bagaimana cara memposisikan bibir ya? Gitu ya? Iya, kurang Iya. lebih seperti itu. Ya, agak sulit ya untuk memposisikan bibir gitu ya. Ya. Yang pertama gitu ya. Prinsipnya memang ketika membaca Al-Qur'an ini gitu ya. Menyempurnakannya untuk memperbaiki bacaan Qur'annya yaitu 3 hal ya. Yaitu terangkum pada satu hal yaitu menyempurnakan harokat. Nah, menyempurnakan harokat ini ada 3 hal. Ya, ketika berfathah gitu, dia membuka mulut. Ketika dia kasroh, dia menurunkan rahang. Ketika dhammah, gitu ya, dia membulatkan bibir, gitu, memonyongkan gitu ya istilah lainnya, membulatkan bibir. Jadi Nah, itu dia Ana yang sering kesulitan itu di situ memonyongkan bibir itu tadi iya, barusan yang betul ya, ya memonyongkan bibir itu gimana gitu ya istilahnya. Ya sebenarnya pertama kita juga banyak latihan.
Dan ketika membaca Quran, sekedar kita Al-Fatihah itu, coba kita benar-benar rasakan apakah kita benar-benar monyong gitu. Coba kita rasakan monyongnya gimana? Gitu. Gitu ya. Apakah ini udah benar-benar monyong? Coba apa ya? Kata-kata butuh ya. Bututa ya. Butuh gitu ya. Bu gitu ya. Coba coba kita lafadzkan kunu ya, kaf dan dengan nun ya. Kita baca bersama-sama kunu gitu ya. Kembali ya. Kunu 1 2 3. Kunu. Ya, kemudian lafadz yang paling sering diucapkan a'udzu ya. Coba memonyongkan lagi ya. A'udzu. Ya, kembali ya. Kemudian kembali ya. A'udzu. 1 2 3. A'udzu. Ya, jadi kuncinya itu ya, Mbak Dian, sering berlatih dengan hal-hal yang sering kita ucapkan. A'udzu itu kan paling sering diucapkan ya. Nah, sering-sering berlatih pada hal tersebut gitu ya. Nanti semakin terbiasa kita akan semakin luas gitu ya bibirnya gitu ya. Jadi ya gimana? Ya sebenarnya solusinya itu sering berlatih gitu ya. Dan juga sering Ya, mungkin mungkin mendengarkan kalau kurang terbiasa agak-agak kaku ya Ustazah. iya, gitu ya. Jadi caranya memang membiasakan gitu ya, juga menyetorkan sebenarnya ke guru ya gitu ya. Dan menyetorkan ini bisa jadi tidak hanya sekali 2 kali gitu ya, berkali-kali gitu, bahkan mungkin kalau perlu gitu ya. Kita memang benar-benar profesional, maksudnya mencari guru yang profesional gitu ya. Dan ada memang apa ya, kalau yang tingkatnya sudah tinggi ya gitu akan ini ya sampai mendapatkan sanad gitu ya istilahnya. Sampai ke sana gitu ya untuk bisa bagaimana benar-benar mengucapkan ya makhorijul huruf gitu ya. Mohon maaf ya, mengucapkan huruf sesuai dengan makhorijul hurufnya gitu ya. Seperti itu ya Mbak Dian ya. Insya Allah terjawab ya Mbak Dian ya. Ya, jadi semangat berlatih ya. Dan juga perlu kita ingat gitu, memperbaiki bacaan Quran ini tidak hanya berhenti pada umur kita. Kalau misalnya udah misalnya umur 30 atau udah umur 40 atau udah dapat berapa juz gitu ya. Enggak gitu. Sampai akhir hayat gitu. Karena bibir kita ini bisa jadi akan berubah-ubah tiap waktunya gitu ya. Apalagi kalau udah menuju umur yang menjelang gitu ya. Misalnya udah di akhir hayat, udah mendekati istilahnya, bukan mendekati sih ya, karena meninggalkan kapan saja ya. Ya istilahnya udah tua gitu ya. Itu nanti bibir kita gitu akan ada sesuatu hal yang berubah gitu ya. Biasanya kalau orang yang sudah ini ya umurnya banyak gitu ya, lidahnya mungkin cenderung akan keluar kayak gitu ya. Atau giginya mungkin menjadi tidak ada, itu kan juga menjadi suatu hal apa ya, hal yang mungkin membuat pengucapan terhadap huruf yang ada di Al-Quran ini bisa jadi berubah. Jadi semangat untuk belajar sampai akhir nanti. Gitu ya. Mungkin ini karena sudah 5.20 gitu ya. Mungkin saya akhiri ya. Gitu ya Mbak Suci ya. Ini karena Mbak Reni tadi tidak tidak bergabung lagi, dan mungkin Mbak Afra ya, mohon maaf ya kalau ingin setoran mungkin ya Mbak Afra juga kelar nih, mungkin belum bisa hari ini ya karena sudah menjelang maghrib ya waktunya kalau di tempat saya ya. Kalau semakin barat mungkin Mbak Suci lagi di Nganjuk gak nih? Belum, di Bandung. Ya, ada di Bandung ya. Di Bandung masih lama ya kayaknya, agak nanti ya nggak lama-lama juga ya. Mungkin di Nganjuk bentar lagi nih. Ya, gitu saja dari saya gitu ya. Mohon maaf atas segala salah gitu. Mohon maaf ampun pada Allah. Dan juga sekiranya ada manfaat monggo bisa digali ya. Kemudian
ya itu ya pesan saya, kita sama-sama ya berjuang lagi gitu ya dengan Al-Quran ini, entah murojaahnya, entah ziadahnya, entah memperbaiki bacaan Qurannya gitu ya. Dan semoga Allah berkahi kita bersama Al-Quran. Gitu saja dari saya. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya berikan pada Mbak Suci ya. Oke. Ustazah atas pembelajarannya untuk sore hari ini. Semoga ilmu yang didapat ya kita belajar di hari ini bisa bermanfaat. Syukran juga untuk para santriwati dan para jamaah yang sudah bersungguh-sungguh udah semangat untuk belajar Al-Quran. Tadi ya pesan dari Ustazah Amani bahwa belajar Al-Quran itu tidak cukup sampai tidak terbatas oleh usia ya. Mau 30 tahun harus tetap belajar terus. Nah, maka dari itu yuk kita terus tekadkan diri selama nyawa masih di dalam jasad kita ya untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran ya. Amin. Ya, syukran jazilan semuanya. Nah, karena ini juga sudah menunjukkan pukul 5.22 ya. Nah, sebelumnya Ana izin menyampaikan informasi sedikit. Rumah Quran Nur Hidayah, alhamdulillah saat ini sedang membuka rekrutmen relawan ya untuk para santriwati dan juga para jemaah yang mungkin berkenan, yang punya motivasi dan merasa punya kapasitas lebih ya untuk menjadi para pembantu-pembantu Allah ya di Rumah Quran Nur Hidayah. Silahkan untuk menghubungi Ana ke nomor Suci Dara ya. Nanti nomornya bisa dilihat di grup ya, ataupun bisa nanti di flyernya nanti kita share. Nah, mungkin kurang lebih sekian ya informasi dari kami. Kurang lebihnya pada pertemuan ini kami mohon maaf juga atas keterlambatannya, juga kepada Ustazah Amania, semoga sehat-sehat selalu. Kita doakan guru kita untuk senantiasa sehat, berkah ilmunya, berkah kehidupannya, ya cita-citanya juga, dan apa yang diharapkannya bisa tercapai dan diijabah oleh Allah. Amin. Ya, maka dari itu kita akhiri dulu ya pembelajaran kita dengan istighfar, sholawat, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kurang lebih demikian ya dari kami. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi